Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hidayati dari kelas TI 1A jurusan Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan praktikum double linked list non-sirkular dengan head dan tail pada matkul struktur data yang diampu oleh Ibu Novi. Di sini saya akan menjelaskan tentang double linked list sirkular dengan head dan tail. Double linked list sirkular adalah sebuah linked list yang tidak hanya memiliki satu pointer, tetapi dua pointer, yaitu next dan prev, di mana masing-masing pointer tersebut akan mengarah ke dirinya sendiri secara sirkular. Pertama, kita ketik include iostream yang diperlukan pada program yang melibatkan objek cout atau cin. Lalu kita ketik include conio, diperlukan jika melibatkan sistem CLC, yaitu perintah untuk membersihkan layar. Lalu kita ketik lagi include windows.h yang digunakan untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada command prompt. Terakhir, kita ketik include stdio.h, digunakan untuk output atau input tanpa menggunakan library tersebut. Kemudian kita ketik using numpy std. Ini memberitahukan kompiler bahwa program yang sedang ditulis menggunakan standar C++ library. Kemudian kita buat tipe def struct node, yaitu ada integer data, node next, node prev. Karena double linked list, maka kita menggunakan dua pointer, yaitu next dan prev. Lalu kita ketik node head dan tail. Head akan selalu menunjukkan node pertama, sedangkan tail akan selalu menunjukkan pada node terakhir. Lalu kita buat prosedur, yaitu void initial integer lmt, void insert integer d. Integer d merupakan parameter dari insert d. Lalu void insert b integer d. Integer d juga merupakan dari parameter insert b. Lalu void print l. Kemudian void hapus d dan void hapus b. Setelah itu kita save as dan beri nama dengan dllcht.h. Setelah itu kita coba klik F11 atau compile and run, dan ternyata masih ada kata short file not compile karena di atas sintak belum sempurna atau belum ada badan sintak. Kemudian kita buka lembar kerja baru, lalu kita ketik include dllcht.h untuk memanggil file yang tadi kita buat. Lalu kita deklarasikan setiap prosedur. 1. Void initial height sama dengan tail sama dengan 0, artinya height dan tail adalah dalam keadaan masih kosong. Fungsi ini harus ada untuk memunculkan node awal. Kemudian integer lmt, jika head sama dengan 0 maka kondisi true, atau jika head sama dengan 0 maka kondisi false.
Fungsi ini untuk mengetahui kosong tidaknya linked list. Caranya mengecek apakah pointer dari head mengarah pada 0 atau tidak. Kemudian kita deklarasikan void insert d integer d. Integer d merupakan parameter dari insert d. Node baru sama dengan unode, baru sama dengan data sama dengan d, baru next baru, brief sama dengan baru. Pada pembentukan new node karena menggunakan sirkular, maka next menunjukkan dirinya sendiri, yaitu next menunjukkan ke baru dirinya sendiri. Brief juga menunjukkan ke dirinya sendiri, yaitu baru. Data sama dengan d, d-nya berarti parameter dari data. Kemudian kita cek jika lmt sama dengan true dalam keadaan kosong, berarti head sama dengan tail sama dengan baru. Head pada next sama dengan head menunjuk ke dirinya sendiri. Head pada brief juga menunjuk pada dirinya sendiri, yaitu head. Dan pada tail juga next dan brief menunjukkan dirinya sendiri, yaitu tail dan tail. Atau jika dalam keadaan terisi, baru pada next sama dengan head, head pada brief sama dengan baru. Terus head berubah menjadi baru, head sama dengan baru, head pada brief sama dengan tail, kemudian tail pada next sama dengan head. Penambahan node baru akan dikaitkan di node paling depan. Namun pada saat pertama kali data masih kosong, maka penambahan data dilakukan pada head-nya. Pada prinsipnya adalah mengkaitkan data baru dengan head, kemudian head akan menunjuk pada data baru tersebut sehingga head akan tetap selalu menjadi data terdepan. Dibutuhkan pointer bantu untuk digunakan menunjuk node terakhir, if brief, yang akan digunakan untuk mengikat list dengan node terdepan. Pada deklarasi void insert b integer d. Integer d merupakan parameter dari insert b. Kita sama membuat new node terlebih dahulu, sama seperti pada insert d. New node baru data sama dengan d. D merupakan parameter dari data. Terus baru pada next menunjukkan dirinya sendiri, yaitu baru. Brief juga baru pada brief menunjukkan dirinya sendiri, yaitu baru. Kemudian kita cek jika lmt sama dengan true dalam keadaan kosong, maka head sama dengan tail sama dengan baru. Head pada next menunjukkan dirinya sendiri, yaitu head. Brief juga sama, head pada brief menunjukkan dirinya sendiri, yaitu head. Tail pada next dan brief juga menunjukkan dirinya sendiri, yaitu tail. Atau jika dalam keadaan terisi, tail pada next sama dengan baru, baru pada brief sama dengan tail, lalu tail diubah menjadi baru, tail pada next menjadi head, head pada brief sama dengan tail. Penambahan di atas dilakukan di belakang, namun pada saat pertama kali data langsung ditunjuk pada head-nya. Penambahan di belakang lebih sulit karena kita membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui data terbelakang. Namun
Tidak diperlukan loop karena untuk mengetahui node terbelakang hanya perlu menunjukkan pada head brief saja. Kemudian dikaitkan dengan data baru. Untuk mengetahui data terbelakang perlu digunakan perulangan. Kemudian kita deklarasikan void printl, yaitu node time sama dengan head. Jika lmt sama dengan false dalam keadaan terisi, do ini untuk perulangan, while time sama dengan head, itunya cout time data, time sama dengan data pada next, atau dalam keadaan kosong langsung muncul cout list kosong. Fungsi di atas digunakan untuk menampilkan semua isi list, di mana link list ditelusuri satu persatu dari awal node sampai akhir node. Penelusuran ini dilakukan dengan menggunakan suatu variabel node bantu, karena pada prinsipnya variabel node head yang menjadi tanda awal list tidak boleh berubah atau berganti posisi. Penelusuran dilakukan terus sampai node terakhir ditemukan menunjuk nol. Jika belum nol, maka node bantu akan berpindah ke node selanjutnya dan membaca isi data dengan menggunakan fill next sehingga dapat saling berkait. Jika head masih nol, berarti data masih kosong. Kemudian kita deklarasikan void hapus depan. Jika lmt sama dengan false, berarti dalam keadaan terisi, atau bisa dalam keadaan kosong, yaitu langsung muncul cout list kosong. Kalau dalam keadaan terisi, ada terisi hanya satu, yaitu head sama dengan tail sama dengan 0, atau terisi lebih dari satu. Jika lebih dari satu, head pada next sama dengan head. Node hapus sama dengan head. Head sama dengan head menunjuk pada next. Tail pada next sama dengan head. Head pada brief sama dengan tail. Lalu kita delete, hapus. Function akan menghapus data teratas atau pertama yang ditunjuk oleh head pada link list. Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer, maka harus ditampung dahulu pada pointer hapus dan barulah kemudian menghapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete. Jika head masih nol, maka berarti data masih kosong atau baru terisi satu. Diperlukan pointer bantu yang mengikuti pointer hapus yang berguna untuk menunjuk ke node sebelum terakhir. Kemudian pointer hapus ditunjukkan ke node setelah pointer bantu. Kemudian hapus pointer hapus dengan perintah delete. Kemudian kita deklarasikan void hapus B, yaitu hapus belakang. Hampir sama dengan hapus depan. Kita cek jika lmt false, berarti dalam keadaan terisi, yaitu ada dalam keadaan terisi lebih dari satu dan hanya terisi satu. Jika lebih dari satu, head pada next sama dengan head. Node hapus sama dengan tail. Tail sama dengan tail pada brief. Tail pada next sama dengan head. Head pada brief sama dengan tail. Kemudian kita baru bisa delete
hapus. Atau dalam keadaan terisi hanya satu, yaitu height sama dengan tail sama dengan 0, kosong. Atau dalam keadaan kosong, langsung cout list kosong. Kemudian kita simpan, save as, dan beri nama dllcht.cpp. Kemudian kita buka lembar kerja baru, lalu kita ketik include dllcht.cpp untuk memanggil file yang tadi kita buat. Lalu kita ketik main dan ketik char nama kelas titik koma lalu integer name. Ini untuk mendeklarasikan pada jin nama, jin name, dan jin kelas. Lalu kita ketik cout nama titik 2 spasi, jangan lupa, agar kita bisa mengisi nama kita nanti saat di compile and run. Lalu kita ketik fflush-stdin yang berfungsi untuk menulis data yang belum tertulis dari buffer ke perangkat output atau layar. Kemudian cout, dan ini digunakan untuk enter, fungsinya mirip seperti enter. Lalu kita ketik cout name, jin name. Ini juga sama, gunanya seperti enter. Lalu kita cout kelas, jin kelas. Cout merupakan sebuah objek di dalam C++ yang digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar keluaran atau cetak layar. Sedangkan jin merupakan sebuah objek di dalam C++ yang digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar input atau masukan. Kemudian kita buat prosedur inisial. Lalu insert D34, insert B11, insert D14, cout data. Nanti akan keluar output data. Dan 34 ini merupakan parameter dari insert D, 11 parameter dari insert B, 14 parameter dari insert D. Dan nanti kita tidak bisa mengisi data list karena sudah ditentukan. Lalu print L, hapus D, hapus B, cout data, print L. Setelah itu kita simpan dan beri nama main dllcht.cpp. Kemudian kita coba compile and run atau klik F11. Lalu keluar nama, kita isi dengan nama kita sendiri, TI1A, kemudian kita enter, dan di sini keluar data 14, 34, 11, 34, dan kita tidak bisa mengisi karena ini udah otomatis keluar sendiri karena udah diatur. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.